Halo mahasiswa semuanya, bagaimana kabar kalian semuanya? Tentunya kita berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya dan masih tetap semangat untuk mengikuti kegiatan tutorial online mata kuliah akuntansi manajemen EKMA 4314. Nah, tidak terasa kita sudah ada di pertemuan ke-8 ya teman-teman mahasiswa semuanya. Jadi ini adalah pertemuan yang terakhir dalam kegiatan tutorial online mata kuliah akuntansi manajemen. Nah, di pertemuan ke-8 ini kita akan membahas tentang materi analisis cost diferensial dan cost kualitas dan pengukuran kinerja dan laporan manajemen. Itu yang kita akan bahas di pertemuan yang ke-8 ini. Nah, adapun capaian pembelajaran setelah teman-teman mempelajari tentang materi di pertemuan ke-8 ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan jenis-jenis keputusan dalam suatu perusahaan. Kemudian kita nanti diharapkan dapat menggambarkan dan menjelaskan model keputusan taktis dalam perusahaan. Kemudian mampu menjelaskan bagaimana model penggunaan sumber daya untuk menilai relevansi dari sebuah informasi. Kemudian tujuan pembelajaran berikutnya mampu menerapkan konsep pengambilan keputusan taktis untuk berbagai situasi bisnis. Kemudian mampu memilih bauran produk yang optimal ketika dihadapkan pada kendala sumber daya. Kemudian tujuan berikutnya mampu mendefinisikan pengertian dari cost kualitas, kemudian mengidentifikasi dan menggambarkan 4 tipe dari cost kualitas tersebut. Kemudian tujuan berikutnya mampu menyiapkan laporan cost kualitas, menjelaskan bagaimana menghitung produktivitas dan pengaruh perubahan produktivitas terhadap laba perusahaan. Kemudian berikutnya menjelaskan tentang alasan-alasan sebuah perusahaan melakukan desentralisasi. Jadi kenapa perusahaan itu penting melakukan yang namanya desentralisasi yang kita akan pelajari juga. Kemudian menjelaskan dan membedakan jenis-jenis pusat pertanggungjawaban, menjelaskan perbedaan akuntansi pertanggungjawaban tradisional dan kontemporer. Kemudian tujuan berikutnya menghitung dan menjelaskan tentang return on investment. Kemudian menghitung dan menjelaskan penghasilan residu atau residual income dan nilai tambah ekonomi. Kemudian tujuan berikutnya menghitung dan menjelaskan harga transfer dalam perusahaan yang terdesentralisasi. Kemudian menjelaskan penggunaan balance scorecard dalam pengukuran kinerja di suatu perusahaan. Kemudian menjelaskan tujuan pembuatan laporan keuangan. Jadi apa tujuan pembuatan laporan keuangan? Tentunya sebagai bahan referensi dalam mengambil keputusan pihak intern perusahaan. Kemudian menjelaskan prinsip-prinsip dasar laporan, menjelaskan proses penyusunan laporan, menjelaskan jenis-jenis laporan manajemen, dan tujuan yang terakhir menyusun laporan manajemen. Jadi itu materi yang lumayan banyak ya yang akan kita bahas di pertemuan ke-8 ini, sehingga nanti teman-teman silakan menggunakan modul akuntansi manajemen, modul wajib dari UT. Jadi silakan dibaca, dan kemudian rancangan aktivitas tutor dan satuan acara tutorial juga teman-teman jadikan acuan dalam mengikuti perkuliahan di minggu yang ke-8 ini. Kemudian untuk tugas diskusi terakhir silakan juga teman-teman kerjakan sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan, dan jangan lupa untuk merekam kehadiran teman-teman di setiap sesinya. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan di penghujung pertemuan kita di pertemuan yang ke-8 ini. Jadi tetap semangat, dan mohon maaf kalau selama kurang lebih 8 kali pertemuan ada yang kurang berkenan, ada yang perlu disampaikan, ditambahkan, nanti silakan disampaikan pada saat teman-teman mengisi kuesioner. Jadi terima kasih untuk atensinya selama kurang lebih 8 kali pertemuan.
Sukses selalu untuk teman-teman mahasiswa semuanya. Sampai ketemu di mata kuliah yang lainnya. Terima kasih dan tetap semangat.